Saya menjalani semuanya dari awal sampai saat ini sendiri, dan dia meninggalkan saya begitu saja. Aku sudah ada itikat baik, dan keluarga dan pengacaraku sudah ada itikat baik. Tolong sudah tidak diindahkan, jangan tidak dianggap juga gitu loh. Setelah lama bungkam, aktor Andres Adelio akhirnya muncul dan buka suara. Sebelumnya, ia telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak asusila terkait kehamilan sang kekasih, Priselda Aprilia alias Icel. Saat ditemui media, Andres membantah keras narasi yang menyebut dirinya tidak memiliki itikat baik dan lari dari tanggung jawab. Andres menegaskan, jauh sebelum kasus ini viral, ia telah berkomunikasi dengan Icel dan menempuh cara kekeluargaan. Bahkan sudah ada kesepakatan hitam di atas putih. Ia pun mengaku terkejut saat muncul narasi yang menyudutkan dirinya seolah tak mau bertanggung jawab. Padahal, sejak awal, Andres mengklaim siap menjalani tanggung jawab tersebut. Saya telah hamil 8 bulan oleh Andres Putra Adelio. Saya menjalani semuanya dari awal sampai saat ini sendiri, dan dia meninggalkan saya begitu saja. Sebelum ini semua terblow up, jauh sebelum kabar tidak mengenakan ini menjadi konsumsi publik, aku dan keluarga, aku dan kuasa hukum pasti sudah melakukan hal yang baik. Gitu lah, sudah melakukan semuanya sesuai komunikasi, semuanya kita juga udah ada kesepakatan gitu. Andres tak menampik bahwa perbuatannya salah dan tidak layak ditiru. Meski demikian, Andres juga menyayangkan masalah privasi dan aib pribadi harus menjadi konsumsi publik. Ia berjanji akan segera menggelar klarifikasi resmi bersama manajemen dan kuasa hukum dengan menyiapkan bukti-bukti untuk meluruskan narasi yang berkembang. Mungkin yang belum dijelaskan dari pihak dia sebenarnya sudah ada, makanya yang membuat aku bingung, yang membuat aku kaget, aku dibilang tidak ada itikat baik, tidak ada pertanggungjawaban. Padahal aku sudah ada bertemu sama keluarga, aku juga sudah ngobrol ya, maksudnya aku dengan kuasa hukum dan perwakilan keluarga, dia pun dengan keluarganya sudah. Pokoknya aku tegaskan dari awal, aku selalu mencoba mengupayakan semuanya sebaik mungkin. Makanya aku dibilang nggak bertanggung jawab, aku agak terkejut, cuman nggak apa-apa, itu hak semua orang untuk bicara. Intinya etikat baik sudah kita lakukan. Dan untuk teman-teman nanti yang tadi aku bilang, mungkin Bang Ramzi juga udah mengaturin, dalam waktu dekat adalah klarifikasi biar enak, nanti semuanya kita bisa tanya jawab. Artinya bukti-bukti untuk membantah itu semua lo sudah siapkan? Banyak. Sudah siap? Banyak. Ada berapa bukti sih? Jangan sekarang dong, itu kan peluru, nggak boleh sebut sekarang. Intinya ada, Okay. Cuman aku tegaskan di sini, mungkin kenapa sih teman-teman mungkin bingung kenapa sih Res lu nggak ada statement sejauh ini. Aku tuh lebih gini loh, ini kan permasalahan yang tidak seharusnya jadi konsumsi publik. Buat aku pribadi memalukan, dalam artian apa, ini aib loh. Masa bukannya kita selesai secara dewasa dan kekeluargaan, malah kita harus gembor-gembor. Kasihan aku konsumsi publik jadinya kayak anak di bawah umur, jadi harus mendengar berita kayak gini kan. Aku tahu perbuatanku salah ya, aku tidak pernah membenarkan apa yang sudah terjadi ini tidak bisa dibenarkan. Aku berharap tidak dicontoh, makanya aku nggak mau sebenarnya sampai harus jadi ramai, jadi drama, karena aku sudah ada itikat baik, dan keluarga dan pengacaraku sudah ada itikat baik. Tolong sudah tidak diindahkan, jangan tidak dianggap juga gitu loh. Sudah tidak diindahkan dalam artian sudah tidak diterima, tapi sekarang dibuat narasi, itu kan tidak baik. Sebelumnya, seorang wanita bernama Prisel Aprilia alias Icel mengaku hamil 8 bulan dan menyebut Andres ayah dari calon bayinya. Icel bahkan melaporkan Andres ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan tindak pidana asusila dengan sejumlah bukti seperti chat, foto, dan video. Dengan bergulirnya kasus ini, Andres pun terancam hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara. Icel menegaskan tak lagi membuka pintu damai
dan memilih fokus memperjuangkan hak anak yang dikandungnya. Awal mula kenal itu dari sosial media, dari TikTok pada bulan Mei 2024. Lalu pertama kali ketemu itu di bulan September. Dan memang ada proses pacaran atau seperti apa sih setelah kenalan itu sendiri? Saya pribadi menjalin hubungan dengan Andres selayaknya orang pacaran. Berarti mungkin pacaran berapa lama ya Kak sampai akhirnya kakak ada info? Kurang lebih kalau dihitung sampai saat ini hampir 1 tahun. Berarti sekarang masih ada komunikasi dengan Andres? Enggak. Saya sudah tidak ada komunikasi dengan Andres karena dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban dia sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anak yang saya kandung. Tapi dia hanya mengulur-ngulur dan tidak ada itikat baik. Makanya saya memberhentikan komunikasi untuk kesehatan mental saya dan bayi saya. Tapi sebelumnya mungkin udah tahu kan Andres ini, kalau ini anaknya Andres sendiri, udah konfirmasi kakaknya sebelumnya? Saya waktu pas pertama kali saya tahu saya hamil, saya datang ke rumah Andres dan saya langsung memberitahu kalau saya hamil. Dan di situ juga dia shock dan mengiyakan kalau itu juga anaknya. Sebelumnya ada etikat baik apa mau bertanggung jawab atau anak yang dikandung sama kakaknya sendiri? Dari awal saya berhubungan sama Andres, dia memang menjanjikan saya dari sebelum dia meminta saya untuk melakukan hubungan, dia meminta saya berhubungan dengan bujuk rayu, dengan janji-janji, sehingga akhirnya saya terbujuk dan sampai akhirnya saya diketahui hamil ini. Dan orang tua saya tahu, dia memberikan surat pernyataan bahwa dia akan menikahi saya dan bertanggung jawab atas bayi yang saya kandung. Kapan mungkin rencananya Kak harusnya menikah? Menurut beliau? Tidak ada. Di sini, dia di surat pernyataan ini Dipegang aja gitu tangan boleh. tertulis dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24 Juni 2025. Tapi sampai saat ini dia lepas tanggung jawab. Tentang laporan penanganan perkara dugaan kekerasan tindak pidana kekerasan seksual, ya, bahwa benar telah datang saudari FA, seorang perempuan usia 27 tahun, ya, telah membuat laporan polisi nomor LP B951012 Romawi 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 29 Desember 2025, ya, yang mana melaporkan kejadian yang TKP-nya dan waktunya terjadi tanggal 24 September, sejak 24 September 2024 sampai dengan 18 Mei 2025 di salah satu perumahan di Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya. Terlapor yang dilaporkan oleh korban saudari FA adalah saudara AP, seorang laki-laki 28 tahun, ya, dan pelapor juga menyebutkan beberapa nama saksi, ya, yaitu saudara A, kemudian saudari A, dan saudara S. Saya ulangi, menyebutkan saksi dari kejadian tersebut adalah ada 3. Yang pertama saudara A, berarti laki-laki, saudari A, berarti seorang perempuan, dan saudara S, ya, berarti laki-laki, ya, melaporkan perkara yang dipersangkakan pasal 14 ayat 1 junto pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.
Nah, kalau menurut kalian, dari kasus ini siapa nih di antara mereka yang benar? Yuk coba komen di bawah ini.